Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahaul Story, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kisah Abu Nawas memindahkan istana raja. Dikisahkan, Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik, hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak, beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukanlah hal itu tidak mustahil bila dilakukan oleh Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Raja pun berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ini ke atas gunung, agar aku lebih leluasa melihat negeriku," kata Baginda Raja sambil melirik reaksi Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak, hingga keningnya pun berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya, Abu Nawas pun terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda. Pekerjaan itu harus diselesaikan hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pun pulang dengan hati yang bimbang. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas, kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari yang ke-9, ia tidak lagi merasakan gundah gulana. Keesokan harinya, Abu Nawas pun menuju istana. Ia menghadap Baginda Raja untuk membahas pemindahan istana. Dan dengan senang hati, Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan oleh Abu Nawas. "Ampun Tuanku Paduka yang mulia, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usulmu itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi," kata Abu Nawas. "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," kata Baginda Raja. "Satu lagi Baginda," Abu Nawas menambahkan. "Apalagi itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Hamba mohon, Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin," kata Abu Nawas. "Usulmu ku terima," Baginda Raja menyetujuinya. Lalu Abu Nawas pun pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudra pun Abu Nawas pasti sanggup. Desas-desus mulai tersebar di seluruh pelosok negeri. Hampir semua harap-harap cemas. Akan tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan pun tiba.
rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan sholat hari raya Idul Adha. Dan seusai sholat Idul Adha, 10 sapi sumbangan baginda raja pun disembelih lalu dimasak, kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Dan kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas pun berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada baginda raja, "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orang lagi?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," jawab baginda raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas pun berdiri mematung, seolah-olah ada yang ditunggu. Benar saja, baginda raja akhirnya tidak sabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku ini?" tanya baginda raja. "Hamba sudah siap sejak tadi baginda raja," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas, engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya baginda raja masih diliputi rasa penasaran. "Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung, sesuai dengan perintah Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa terhindar dari hukumannya. Kisah Abu Nawas mengambil mahkota dari surga. Tidak seperti biasanya, hari itu baginda raja tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan rakyat di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun. Agar lebih leluasa bergerak, baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah baginda raja mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburannya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak. Tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia pun berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang-orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasakan sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Dan ia pun merasakan hal semacam itu, seperti ketika mereka tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaan seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" jelas sang ulama. Baginda raja pun terkesan dengan penjelasan ulama itu, dan baginda pun masih ikut mendengarkan kuliah tersebut. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dan dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satunya benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya.
Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda Raja pun makin terkesan. Lalu beliau pun pulang kembali ke istana. Sesampainya di istana, Baginda Raja sudah tidak sabar lagi ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Akhirnya, Baginda Raja pun memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas menghadapnya. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda Raja pun bertitah, "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga, Abu Nawas. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apa engkau sanggup, Abu Nawas?" "Sanggup, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda Raja harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan, kata Abu Nawas dengan percaya diri. "Sebutkan syarat itu, Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda Raja menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya," kata Abu Nawas. "Pintu apa itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja belum mengerti. "Pintu alam akhirat, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat," jelas Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambil sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu," lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas pun bertanya lagi kepada Baginda Raja. "Masihkah Baginda Raja menginginkan mahkota surga itu?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas pun mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Kisah Abu Nawas membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu, Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang karena sebagian dari raja-raja negeri bersahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita yang lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. "Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka," kata Abu Nawas berusaha mengikuti arahan pembicaraan Baginda Raja. "Kalau menurutmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu," kata Baginda puas. Abu Nawas pun terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur.
Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda pun memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Dan rasanya tak ada yang lebih berat lagi bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk melakukannya, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Hari-hari berlalu seperti biasa, tak ada yang dikerjakan oleh Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda Raja yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia teringat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa terbentuk persegi 4. Dan setelah selesai, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya telah selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa terbentuk, istana itu mengapung di angkasa. Penduduk negeri gempar, Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung," kata Abu Nawas merendah. "Engkau benar-benar hebat, Abu Nawas," kata Baginda memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke istana?" tanya Baginda Raja. "Dengan tambang Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan tenangnya. "Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tak sabar lagi. "Hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas mulai berkelit. "Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda Raja. "Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda Raja. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda dan sambil melotot. "Ya Baginda, kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupinya. Titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. Tanpa menoleh, Baginda Raja pun kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. Beberapa hari terakhir, Baginda Raja pun begitu gembira. Ia dihadiahi seekor ikan yang indah dari seorang sahabatnya yang berada di negeri seberang. Ikan tersebut lalu dilepaskan di dalam kolam dalam istana. Keberadaan ikan ini membuat hati Baginda Raja pun merasa terhibur. Saat merasa jenuh, Baginda Raja pun duduk di dekat kolam sambil memandangi ikannya. Lama-lama, rasa bosan pun muncul dari Baginda Raja.
Dalam pikirannya pun mulai menghayal hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Andaikan ikan ini bisa terbang, pasti lebih asik, pikir Baginda Raja. Hayalan raja ini pun dicetuskan kepada seorang menteri yang selalu setia mendampinginya. "Wahai menteri, apa mungkin ikan ini bisa terbang?" tanya Baginda Raja. "Mohon ampun Paduka yang mulia, saya kira itu hal yang mustahil. Ikan tidak ada sayapnya seperti burung, mana mungkin bisa terbang?" jawab menterinya. "Lalu bagaimana dengan orang-orang sakti? Apakah mereka bisa membuat ikan ini bisa terbang?" tanya Baginda Raja lagi. Namun lagi-lagi menteri itu pun menolak hayalan Baginda Raja. Dengan alasan habitat ikan ada di air, tidak mungkin bisa terbang seperti burung. Mendengar jawaban menterinya itu, Baginda Raja pun hanya terdiam sambil sesekali menarik napas dalam-dalam. Tentu saja, menteri tidak ingin melihat rajanya kecewa dan bersedih. Ia pun memiliki ide untuk memecahkan kebuntuan obrolannya itu. "Paduka yang mulia, kita panggil Abu Nawas saja. Dia kan terkenal cerdik. Kita suruh saja dia membuat ikan paduka ini bisa terbang," usul menteri kepada Baginda Raja. Usulan menteri itu pun dianggap masuk akal oleh Baginda Raja. Ia pun meminta menterinya untuk segera memanggil Abu Nawas. "Betul katamu menteri, cepat panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ada perintah untukmu Abu Nawas. Jika kamu berhasil melakukannya, aku akan memberikan hadiah 1000 dinar untukmu Abu Nawas," kata Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas pun terkejut. Uang yang ditawarkan Baginda Raja begitu banyak dari biasanya. Tanpa pikir lagi, Abu Nawas pun mengiyakan permintaan Baginda Raja. "Oh siap Paduka yang mulia, hamba siap melaksanakan perintah Paduka," kata Abu Nawas dengan penuh semangat. Raja pun belum menjelaskan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Begitu juga Abu Nawas tergiur dengan hadiah besar tanpa peduli dengan apa yang akan diperintahkan oleh Baginda Raja. Baginda Raja pun lalu mengajak Abu Nawas menuju kolam taman istana. "Hei Abu Nawas, kamu lihat ikan di dalam kolam itu kan? Aku ingin ikan itu bisa terbang Abu Nawas," perintah Baginda Raja. Sontak saja Abu Nawas pun pucat pasi dan berkeringat dingin atas titah Baginda Raja. Permintaan Baginda Raja itu pun tidak mungkin bisa terjadi. "Maksud Paduka yang mulia, saya membuat ikan itu untuk bisa terbang ya?" tanya Abu Nawas. Dan Raja pun mengiyakannya, membuat Abu Nawas pun makin ketakutan. Sebab bukan lagi banyaknya hadiah yang terlintas di pikirannya, tapi hukuman yang akan didapatnya. Sebab sebelumnya Raja akan selalu menyiapkan hukuman bila Abu Nawas gagal melaksanakan perintahnya. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu diam saja? Kamu kan sudah menyanggupinya. Ingat Abu Nawas, kalau kamu gagal, hukuman menantimu. Ayo lakukan tugasmu Abu Nawas," desak Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ampun beribu ampun Paduka. Berilah hamba waktu seminggu untuk menyelesaikan tugas ini Paduka," pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun akhirnya memberikan waktu seminggu sesuai permintaan Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun diminta untuk pulang.
Namun tugas raja ini membuat Abu Nawas banyak termenung meratapi hukuman yang akan ditanggungnya. Karena tidak kunjung mendapatkan solusi, hampir saja Abu Nawas putus asa dan pasrah dengan hukuman yang akan diterimanya. Di tengah kebuntuan itu, muncul ide yang cemerlang, membuat Abu Nawas pun kembali sumringah. Lalu Abu Nawas pun bergegas menuju ke istana raja dengan memegang kertas kecil mirip sayap. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah engkau sudah siap?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas penuh percaya diri. Keduanya pun lalu menuju kolam taman istana tempat ikan berada. Mendapat kabar Abu Nawas sudah siap membuat ikan Baginda Raja bisa terbang, membuat para menteri pun menjadi heboh. "Luar biasa Abu Nawas, pasti dia mempunyai ilmu sihir," celetuk salah satu menteri. Setelah tiba di kolam, Abu Nawas pun segera mengangkat ikan dan menempelkan kertas berbentuk sayap ke tubuh ikan itu, yang sudah disiapkan dari rumah. "Hei Abu Nawas, untuk apa itu?" tanya Baginda Raja. "Ini Paduka, ini adalah sayap ajaib Paduka. Hewan apapun kalau ditempel dengan sayap ini pasti bisa terbang," jawab Abu Nawas. Pernyataan Abu Nawas membuat yang hadir di istana pun merasa takjub. Saat semua mata tertuju kepadanya, Abu Nawas pun langsung melempar ikan ke udara. Sesaat ikan itu pun terlihat seperti terbang. Tidak beberapa lama ikan itu pun langsung mengarah ke tanah hingga menghantam batu. Lalu ikan itu pun mati. Melihat apa yang dilakukan oleh Abu Nawas, membuat Baginda Raja pun murka. "Hei Abu Nawas, bukan saja telah gagal membuat ikan itu untuk terbang, tapi kau sudah membuat ikanku mati Abu Nawas," hardik Baginda Raja. Dan bukan Abu Nawas namanya kalau tidak ada jawaban. Ia sudah menyiapkan jawaban itu dari sebelumnya. Sehingga meski dihardik Baginda Raja, Abu Nawas pun terlihat tenang. "Tunggu dulu Paduka yang mulia. Bukankah pasukan sudah melihat sendiri bagaimana ikan itu tadi sudah terbang ke atas?" timpal Abu Nawas. "Betul, tapi ikan itu jatuh dan mati," protes Baginda Raja. "Iya Paduka yang mulia, tapi itu kan bukan salah saya. Seingat saya, Paduka yang mulia memerintahkan saya untuk membuat ikan ini bisa terbang, dan tidak memerintahkan mengajari ikan itu agar mendarat dengan selamat. Betul kan?" ucap Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Raja pun hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan kali ini kecerdikan Abu Nawas mengalami dua kerugian. Yang pertama harus membayar hadiah 1.000 dinar kepada Abu Nawas. Dan yang kedua, ikan kesayangannya pun mati. Dan Abu Nawas pun pulang dengan membawa 1.000 dinar. Dijebak raja, Abu Nawas harus bertelur. Baginda Raja masih penasaran ingin mengalahkan argumen Abu Nawas. Maka dirancang siasat Abu Nawas harus bertelur. Siasat ini diatur sedemikian rupa agar Abu Nawas harus bertelur seperti ayam. Kata Baginda Raja, "Pokoknya jebakan agar Abu Nawas harus bertelur ini tidak boleh gagal." Baginda sudah sangat yakin siasatnya kali ini akan berhasil. Abu Nawas yang selalu memiliki argumen saat dikerjai memang membuat geram raja. Raja ingin sekali sosok Abu Nawas ini bisa dipermalukan. Baginda Raja memiliki kebiasaan setiap akhir pekan berendam di kolam air hangat. Para menterinya selalu menemani di kolam rendam sambil berdiskusi ringan.
Ide menjebak Abu Nawas harus bertelur juga saat Baginda Raja berendam di air hangat ini. Kata Baginda Raja, akhir pekan nanti kita akan mengundang Abu Nawas turut berendam bersama. Nanti kalian semua datang lebih awal. Siapkan telur ayam di dalam kolam, kata Baginda Raja. Nanti saya akan perintahkan semua yang bersama kita di kolam rendam harus bisa bertelur. Bagi yang tidak bisa akan dihukum. Begitu Baginda Raja mengatur siasatnya. Para menteri pun tertawa mendengar siasat Baginda Raja. Mereka semua sudah membayangkan bagaimana Abu Nawas harus bertelur dan gagal. Baginda Raja akan memberinya hukuman, maka label Abu Nawas cerdas akan langsung ambiar. Begitu pikiran para menteri dan Baginda Raja. Tibalah akhir pekan yang direncanakan. Abu Nawas tanpa curiga datang memenuhi undangan Baginda Raja. Seperti yang sudah direncanakan, para menteri dan Baginda Raja sudah datang lebih dulu mempersiapkan telur dan menaruhnya di dalam kolam rendam air hangat. Setelah semua berkumpul, Baginda Raja memberikan pengumuman. Sekarang ini aku perintahkan semua yang ikut berendam di kolam air hangat harus bisa bertelur, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersentak mendengar pengumuman Baginda Raja. Dia pun mulai mencium gelagat yang tidak beres. Baginda Raja pun melanjutkan, jika ada di antara kita yang tidak bisa bertelur, akan diberi hukuman. Para menteri yang hadir tidak ada yang membantah. Mereka serempak menjawab, baiklah Paduka, kami akan laksanakan. Abu Nawas pun makin yakin ada muslihat buruk. Dirinya sudah masuk jebakan Baginda Raja. Menurut akal sehat batin Abu Nawas, mana ada manusia yang bisa bertelur. Tetapi karena Baginda Raja yang bertitah, tentu tidak bisa dibantah. Abu Nawas berpikir sangat keras untuk lolos dari jebakan ini. Sementara para menteri satu persatu masuk ke dalam kolam rendam air hangat. Mereka menyelam agak lama dan muncul ke permukaan dengan membawa telur. Paduka, kami sudah laksanakan titah Paduka. Kini kami sudah bertelur, lapor para menteri itu satu persatu. Baginda melirik ke arah Abu Nawas yang kebingungan. Wajah Abu Nawas tampak pucat pasi. Melihat itu, Baginda pun senang sekali. Kemudian Baginda Raja pun turun ke kolam rendam air hangat itu. Menyelam sesaat kemudian muncul dengan membawa telur. Hai Abu Nawas, semua sudah bisa bertelur. Sekarang giliranmu Abu Nawas. Harus bertelur. Ayo, atau kamu akan aku beri hukuman nanti, teriak Baginda Raja. Abu Nawas pun perlahan masuk ke dalam kolam air hangat itu. Dia belum menyelam, hanya memainkan air saja, membasahi dadanya. Abu Nawas sedang berpikir memecahkan jebakan Baginda Raja ini, terutama agar selamat dari hukuman. Dan akhirnya Abu Nawas pun menyelam sambil terus berpikir. Agak lama ia menyelam sampai mulai sesak dan memutuskan muncul ke permukaan. Begitu Abu Nawas muncul ke permukaan kolam, semua tertawa senang sekali. Kali ini Abu Nawas kena pedaya. Selain itu, julukan orang cerdik yang selalu ada jawaban kalau ditantang Baginda Raja akan ambyar ataupun hancur. Muslihat Baginda Raja akan membuat Abu Nawas dihukum karena gagal bertelur. Baginda juga terlihat paling senang. Idenya berhasil membuat Abu Nawas tidak berdaya. Abu Nawas, mana telurmu? Teriak Baginda Raja tidak sabar. Abu Nawas tiba-tiba berlaku aneh. Tangannya dikepak-kepakkan seperti ayam. Lalu dia berkokok meniru ayam jantan.
Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda Raja pun tersentak heran melihat kelakuan aneh Abu Nawas. Maaf Paduka, saya tidak bisa bertelur, jawab Abu Nawas sambil kembali berkokok. Kukuruyuk. Kenapa? Berarti kamu akan dihukum tegas Baginda Raja. Saya merasakan diri saya ini ayam jantan Paduka. Jadi tidak mungkin bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur Baginda, ujar Abu Nawas sambil mengepak-ngepakkan kedua tangannya dan berkokok lagi. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda Raja pun dan para menteri seperti ditampar keras oleh jawaban Abu Nawas. Baginda Raja pun bergegas mengambil pakaian dan beranjak tanpa berkata-kata lagi. Jebakan untuk Abu Nawas yang harus bertelur tak disangkanya gagal total. Malah dirinya dipermalukan, disamakan dengan ayam betina. Para menterinya juga mengikuti pergi meninggalkan Abu Nawas yang masih berkokok berkukuruyuk meledek mereka. Kisah Abu Nawas dihukum raja untuk minum air mendidih. Dikisahkan, suatu hari Abu Nawas ketahuan prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan cepat, para prajurit ini segera menangkap dan membawa Abu Nawas ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati kepadamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulanginya. Tapi kali ini sudah tidak ada maaf bagimu. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas pun hanya terdiam. Kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Baginda Raja kepada penasihat istana. Kemudian, penasihat istana pun mengusulkan bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih. Ternyata usulan tersebut langsung diterima oleh Baginda Raja. Usulmu bagus sekali penasihat, aku setuju denganmu, kata Baginda Raja. Seketika itu juga Abu Nawas pun langsung pucat. Tubuhnya menjadi gemetaran karena sama saja ia akan dihukum mati. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman, pinta Abu Nawas. Keputusanku sudah bulat Abu Nawas dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka yang mulia, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja pun terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas yang berpamitan. Maksudmu bagaimana ini Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan heran. Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalam juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut, ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas, tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang kamu pulanglah. Tapi besok kamu harus sudah ada di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun memberitahukan kepada istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. Mengapa Baginda Raja sekejam itu suamiku?
kata istri Abu Nawas tak terima. Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, aku harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku, tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut, Abu Nawas masih belum dapat memejamkan matanya. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Abu Nawas pun terus memutar otaknya agar ia bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap di perutnya. "Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku?" tanya Abu Nawas. "Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin suamiku," jawab istri Abu Nawas. "Sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat sopnya istriku?" tanya Abu Nawas. "Tadi sewaktu habis sholat isya, ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau sopnya sudah dingin," kata istri Abu Nawas menjelaskan. Saat itulah terbesit di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang, tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu kepada istrinya, sebab tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas pun mengumpulkan para tetangganya, dan ia pun memberitahukan kepada mereka bahwa dirinya akan dihukum mati dan ia minta agar para tetangganya itu ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat para tetangganya pun kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa sekejam itu kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Kenapa tidak minta ampunan darinya?" tanya mereka. "Biarlah nasi sudah menjadi bubur, Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dan didampingi keluarga dan para tetangganya. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah kau hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedih, Abu Nawas pun menjawab, "Ampun Paduka yang mulia. Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya, Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun akhirnya tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau sudah siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya sudah siap Paduka, silakan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana pun membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga," pinta Abu Nawas. "Oh silakan saja Abu Nawas," ucap Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun menjadi pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Dan tak terasa air mata Baginda Raja pun ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega. Akan tetapi ia pun tidak mungkin membatalkan hukuman. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu yang lama, hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana itu pun menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia pun segera mengambil air di bejana itu dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas pun tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana itu pun sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman saya.
Sekarang izinkan saya untuk pulang, pinta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun menjadi bengong. Hai Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu untuk minum air mendidih? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air ini menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, jawab Abu Nawas. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas pun kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dibolehkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak, istri, dan para tetangganya. Kisah Abu Nawas dihukum masuk ke kandang singa. Karena usil, Abu Nawas sampai membahayakan nyawa Baginda Raja. Dan karenanya Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Pasalnya, bukan sekali dua kali saja. Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini. Beberapa pengawal kerajaan pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka langsung menangkap Abu Nawas dengan kasar. Hai pengawal, apa-apaan ini? Apa salahku? Tanya Abu Nawas dengan ketakutan. Kami diperintahkan Baginda Raja untuk menangkapmu, Tuan Abu Nawas. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa, jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini? Tanya Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kamu jangan pura-pura tidak tahu ya. Kamu telah membuat aku murka Abu Nawas. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu memang keterlaluan dan sangat kurang ajar Abu Nawas, jawab Baginda Raja dengan penuh emosi. Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba sedang kilap, ucap Abu Nawas. Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu Abu Nawas. Kamu harus dihukum mati, bentak Baginda Raja. Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati Paduka? Dipancung atau digantung? Tanya Abu Nawas. Bukan Abu Nawas, bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu saja nantinya. Balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas pun menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat murka padaku, pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepalanya. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa, teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah Baginda Raja. Karena walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah sosok yang baik. Sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Akan tetapi, karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani untuk menentangnya. Lalu tiba-tiba seorang penasihat istana pun berkata, Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan kepada Abu Nawas? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?
Ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. Kalau kau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut Abu Nawas masuk ke dalam kandang singa, penasihat, hardik Baginda Raja. Sang penasihat istana pun hanya terdiam. Ia tidak berani untuk membantah Paduka Raja. Sementara Abu Nawas pun tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini, dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah." Mendengar permintaan Abu Nawas, sejenak Baginda Raja pun terdiam. Tidak beberapa lama kemudian Baginda Raja pun berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula, kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Dan kalau diperkenankan, bolehkah saya minta 1 permintaan lagi Paduka?" tutur Abu Nawas. "Apalagi permintaanmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh, tidak masalah Abu Nawas. Nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah. Sedangkan tiap pagi dan sore hari, diisinya dengan memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sebagai seorang sahabat. 3 bulan pun akhirnya berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana pun memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Akan tetapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam Abu Nawas, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa tersebut. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan menurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan terheran-heran. "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam Abu Nawas, akhirnya Abu Nawas pun dikeluarkan dari kandang singa dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau menerkammu? Kamu punya kesaktian apa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan heran. "Paduka yang mulia, sama sekali hamba tidak punya kesaktian apa-apa," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini, hamba rutin memberi singa itu makan dan minum. Dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah, hamba tidak dimangsanya. Sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik Paduka. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi.
Buktinya, dia tidak memangsa hamba. Sedangkan Paduka sendiri, bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba. Tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penuturan Abu Nawas, akhirnya Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. Maafkan aku, Abu Nawas, aku telah berbuat kilap kepadamu. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang. Dan ini ada hadiah uang untukmu, Abu Nawas. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku, ucap Baginda Raja. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun akhirnya kembali lolos dari hukuman mati. Kisah Abu Nawas selamatkan raja dengan sorban usang. Kisah Abu Nawas tak ada habisnya untuk diceritakan hingga kapanpun. Seperti pada kali ini, kisah Abu Nawas akan mengisahkan sepak terjang kecerdikan Abu Nawas dalam menyelamatkan rajanya dari rongrongan para pengkhianat. Selidik punya selidik, ternyata yang telah melakukan pengkhianatan adalah para menterinya raja sendiri. Berkat bantuan Abu Nawas, akhirnya para menteri yang berkhianat itu pun akhirnya dapat diketahui. Dan berikut kisahnya. Pada suatu hari, di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid, telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tidak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya, karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, namun dari dalam istana sendiri yang didalangi oleh para menteri raja sendiri. Namun raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut. Karena Baginda Raja melihat bahwa para menterinya semua taat kepadanya. Maka dari itu, dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang cerdas itu ke hadapan Baginda Raja. Setelah Abu Nawas datang ke istana untuk menghadap Baginda Raja, Baginda Raja pun berkata, "Akhir-akhir ini aku gelisah, seolah-olah ada seseorang yang hendak mengkudeta kerajaanku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku, Abu Nawas?" Tanya Baginda Raja. "Ampun beribu ampun, Baginda Raja. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu Paduka yang mulia?" Tanya Abu Nawas. "Begini wahai Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku," kata Raja dengan iming-iming hadiahnya. "Baiklah Paduka, berilah hamba waktu sehari saja agar bisa memikirkan caranya," ujar Abu Nawas sambil beranjak meninggalkan Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan jitu. Karena kelelahan, Abu Nawas akhirnya tertidur dengan lelapnya. Dan pada keesokan harinya, ketika ia hendak sholat subuh, ia menemukan sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tidak dicuci oleh istrinya. Dari situlah Abu Nawas menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah sholat subuh, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas meminta Baginda Raja untuk bersandiwara seolah-olah telah memiliki sorban sakti. Raja Harun ar-Rasyid pun setuju dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Abu Nawas.
Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap Baginda Raja. Di hadapan para menteri itu, Raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini, titah Baginda Raja. Bagaimana caranya, wahai Baginda? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila baunya wangi, maka kerajaan ini akan abadi. Namun bila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh. Jelas Baginda Raja. Sesuai dengan perintah Baginda Raja, para menteri itu pun satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. Bagaimana baunya? Tanya Baginda Raja. Sorban ini baunya sangat harum sekali, Baginda Raja. Niscaya kerajaan ini pasti akan abadi, Baginda, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, Baginda Raja pun akhirnya membuka rahasianya, yaitu bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak dicuci lama sekali. Maka bergetarlah badan dari menteri pertama, kedua, dan ketiga. Kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk dimasukkan ke dalam penjara, ujar Baginda Raja. Menteri pertama, kedua, dan ketiga pun akhirnya ditangkap dan segera dimasukkan ke dalam penjara. Dan kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun Ar-Rasyid pun memberikan hadiah kepada mereka karena kesetiaan yang telah diberikannya. Tak lupa juga Abu Nawas mendapat bagian hadiah yang telah dijanjikan oleh Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Kisah Abu Nawas melawan 3 orang bijak. Dikisahkan, pada suatu hari, 3 orang bijak memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu. Maka mereka sodorkan si cerdik Abu Nawas. Saya yakin Abu Nawas bisa mengatasi 3 orang itu, ujar salah seorang dari penduduk. Singkat cerita, Abu Nawas pun akhirnya setuju menghadapi 3 orang bijak itu. Dan adu kepintaran antara Abu Nawas dengan ketiga orang itu bertempat di lapangan bola, sehingga masyarakat pun bisa menonton. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat. Abu Nawas tampak santai, ia selalu memberikan senyuman kepada setiap orang yang mendekatinya. Acara pun akhirnya dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri. Sebagai penghormatan, juru mempersilakan ketiga orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu pun sangat senang mendapat kesempatan bertanya duluan kepada Abu Nawas. Maka dengan congkaknya, orang pertama pun bertanya kepada Abu Nawas. Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol? Abu Nawas pun tersenyum walaupun dibilang tolol.
Lalu ia pun menjawab, "Itu sih gampang. Kalau begitu katakan di mana?" "Tempatnya di bawah telapak kaki saya, saudara," ujar Abu Nawas dengan senyuman sambil merapatkan kakinya dan sedikit membungkuk. Rupanya jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" "Ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas dengan enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya bisa diam saja. Untuk itulah tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, berapa banyak jumlah bintang di langit?" Pertanyaan yang nyaris sama dan pasti bisa dijawab oleh Abu Nawas. Dan dengan mudahnya Abu Nawas pun menjawab, "Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledai itu," kata Abu Nawas sambil menuding keledai yang sedang makan rumput. "Kalau Anda tidak percaya, hitung saja rambutnya yang ada di keledai itu. Nanti saudara akan tahu kebenarannya." "Hai Abu Nawas, bagaimana bisa kami akan menghitung rambut keledai itu?" "Makanya, kalau kamu bisa menghitung bulu keledai itu, pasti jumlahnya akan sama dengan jumlahnya bintang. Kalau tidak percaya, hitung saja," jawab Abu Nawas dengan entengnya. Mendengar jawaban Abu Nawas, kedua orang itu pun akhirnya tutup mulut. Sekarang tampillah orang ketiga. Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas. Dan dengan ketusnya, ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu?" Sebuah pertanyaan yang tidak kreatif dan nyaris mirip dengan pertama dan kedua. Ini tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejek. "Hahaha, aku tahu jumlahnya itu. Jumlah bulu yang ada di ekor keledai ini ada sama dengan rambut yang ada di janggut saudara," jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya orang ketiga penasaran. "Itu mudah saja. Begini saudara. Saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledai. Kemudian saya akan mencabut sehelai rambut yang ada di janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Namun kalau tidak, berarti saya keliru," jawab Abu Nawas. Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas. Bisa dibayangkan sakitnya jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu sejumlah bulu ekor keledai. Dan orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian, hanya saja ia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawaslah pemenangnya. Kisah Abu Nawas dan topi surga. Dikisahkan, suatu hari Abu Nawas berjalan di tengah pasar sambil menengadah melihat ke dalam topinya. Orang banyak memperhatikan ulah Abu Nawas itu dengan wajah heran. Apakah Abu Nawas telah gila? Apalagi dia melihat ke dalam topinya sambil tersenyum dan penuh bahagia. Salah seorang pun datang menghampiri Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kamu lihat di dalam topimu itu?" tanya orang itu kepada Abu Nawas. "Aku sedang melihat surga lengkap dengan barisan bidadari di dalam topiku ini," kata Abu Nawas dengan wajah cerah dan senyum puas. "Benarkah itu Abu Nawas? Coba aku lihat," ucap orang itu dengan penasaran.
Saya tidak yakin engkau bisa melihat seperti yang aku lihat, kata Abu Nawas. Mengapa Abu Nawas? Tanya orang itu. Karena hanya orang yang beriman dan soleh saja yang bisa lihat surga di dalam topi ini, tegas Abu Nawas meyakinkan. Coba aku lihat Abu Nawas, ucap orang itu dengan penasaran. Oh, silakan saja, ucap Abu Nawas sambil memberikan topinya. Orang itu pun melihat ke dalam topi Abu Nawas. Dan sejenak kemudian dia melihat ke arah Abu Nawas. Oh, benar kamu Abu Nawas, aku melihat surga di dalam topi ini dan juga bidadarinya. Subhanallah, Allahu Akbar, kata orang itu berteriak dan didengar oleh banyak orang. Abu Nawas pun tersenyum. Sementara orang banyak yang menyaksikan ulah Abu Nawas itu pun ingin pula membuktikan apakah benar ada surga di dalam topi Abu Nawas. Abu Nawas pun mengingatkan kepada mereka semua. Ingat ya, hanya orang beriman dan soleh yang bisa melihat surga di dalam topi ini. Yang tidak beriman tidak akan bisa melihatnya, ucap Abu Nawas. Dan akhirnya, satu demi satu, orang-orang itu pun melihat ke dalam topi Abu Nawas. Ada yang dengan tegas menyatakan melihat surga dan ada juga yang mengatakan Abu Nawas hanya bohong belaka. Abu Nawas tetap tenang saja sambil menebar senyuman. Akhirnya, mereka yang tidak melihat surga di dalam topi itu pun melaporkan kepada Baginda Raja dengan tuduhan Abu Nawas telah menebarkan kebohongan kepada orang banyak. Lalu Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Hei Abu Nawas, seru Baginda Raja. Benarkah kamu bilang di dalam topimu bisa nampak surga dengan sederetan bidadari cantik Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Oh, benar Paduka yang mulia. Tapi yang bisa melihatnya hanya orang beriman dan yang soleh. Dan bagi yang tidak bisa melihat, itu artinya dia tidak beriman dan kafir Baginda, ucap Abu Nawas. Oh, begitu ya Abu Nawas. Coba saya buktikan apakah benar cerita kamu itu Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Lalu Baginda Raja pun segera melihat ke dalam topi Abu Nawas dari sudut kiri dan kanan, atas dan bawah. Setelah melihat ke dalam topi itu, Baginda Raja pun terdiam dan berpikir. Benar tidak nampak surga di dalam topi ini. Tapi andaikan aku bilang tidak ada surga, maka orang-orang akan tahu aku termasuk orang tidak beriman dan termasuk kafir. Tentu akan hancur reputasiku, pikir Baginda Raja dalam hatinya. Dan akhirnya Baginda Raja pun mengatakan, benar, saya sebagai saksinya bahwa di dalam topi Abu Nawas kita bisa melihat surga dengan sederetan bidadari, ucap Baginda Raja setengah berteriak. Dan akhirnya, orang-orang pun menerima cerita Abu Nawas, karena sesuai dengan apa yang dilihat oleh Baginda Raja. Kisah Abu Nawas dirampok namun masih untung. Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang menyikapi masalah dengan bijak dan sabar. Salah satu masalah yang dia hadapi adalah situasi keuangan keluarga Abu Nawas dikatakan sedang kesulitan. Ia pun berinisiatif mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Jadi, Abu Nawas pun pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Dia pun mengunjungi beberapa toko di pasar dan ingin mencari pekerjaan. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang tertarik untuk menggunakan jasa atau tenaga Abu Nawas. Maaf Abu Nawas,
"Toko kami sedang sepi, jadi kami tidak mampu untuk membayarmu," ucap salah seorang pemilik toko. Hingga waktu menjelang siang, Abu Nawas pun masih belum juga mendapatkan pekerjaan. Dengan perasaan kecewa, Abu Nawas pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Ketika tengah menyusuri jalanan yang sepi, tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu. Karena penasaran, Abu Nawas pun membungkuk dan mengambilnya. "Oh, ternyata cuma koin penyok yang sudah karatan," gerutu Abu Nawas dengan kecewa. Namun meskipun begitu, ia pun mengambil koin tersebut dan memasukkan ke dalam sakunya. Kemudian ia pun melanjutkan langkahnya untuk pulang ke rumah. Saat ia melewati toko barang antik, ia ditegur oleh si pemilik toko yang kebetulan adalah sahabatnya sendiri. "Hei Abu Nawas, dari mana kau? Mampirlah kemari," pinta sahabatnya. Abu Nawas pun lalu mampir ke toko sahabatnya itu. Ia pun kemudian dipersilakan duduk dan diajaknya minum secangkir teh hangat. "Dari pagi aku mencari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan," ucap Abu Nawas membuka obrolan. "Kondisi pasar memang sedang lesu, Abu Nawas. Kamu sendiri lihat kan, toko saya terlihat sepi begini," balas sahabatnya. "Oh iya, aku tadi menemukan koin, tapi kondisinya sudah penyok dan karatan. Kalau kamu berminat, ambil saja," ucap Abu Nawas sambil memberikan koinnya yang penyok dan karatan tersebut. Lalu sahabatnya itu menerima koin penyok tersebut. Ia pun serius mengamati koin pemberian Abu Nawas. "Ini kan koin barang antik, Abu Nawas. Banyak yang mencarinya. Kemarin saja ada saudagar yang datang kemari untuk membeli koin seperti ini, Abu Nawas." "Begini saja, Abu Nawas, kamu sedang butuh uang kan? Sebagai imbalannya, aku kasih kamu uang 300 dinar, jelas sahabatnya kepada Abu Nawas. "Kamu serius ya?" tanya Abu Nawas dengan kaget. "Ya iyalah Abu Nawas, aku serius," balas sahabatnya sambil memberikan uang 300 dinar. Setelah menerima uang tersebut, akhirnya Abu Nawas pun berpamitan dan pulang. Ia pun berencana untuk membeli makanan untuk keluarganya. Namun di tengah jalan, Abu Nawas berpapasan dengan seseorang yang sedang membawa kambing. Terlintaslah di benak Abu Nawas ingin membeli kambing tersebut untuk dijadikan hidangan. "Tapi sayangnya uang yang aku punya hanya 300 dinar," ucap Abu Nawas dalam hatinya. "Hei Abu Nawas, kamu berminat membeli kambing ini ya?" tanya orang tersebut. "Iya, tapi uangku cuma 300 dinar," jawab Abu Nawas. "Tidak apa-apa Abu Nawas, aku memang hendak menjualnya 300 dinar, balas orang tersebut. Lalu orang itu pun menyerahkan kambingnya kepada Abu Nawas. Dan akhirnya Abu Nawas pun berjalan pulang dengan membawa seekor kambing. Namun lagi-lagi ketika ia melewati rumah saudagar kaya, Abu Nawas pun dipanggilnya. "Hei Abu Nawas, sini aku mau beli kambingmu. Malam nanti aku mau mengadakan pesta keluarga," ucap saudagar kaya itu. "Boleh, tapi harganya 1000 dinar loh," jawab Abu Nawas asal-asalan. Tanpa diduga, saudagar kaya tersebut menyetujuinya. "Tidak apa-apa Abu Nawas, yang penting aku bisa membeli kambingmu," ucap saudagar kaya tersebut. Maka Abu Nawas pun menjual kambingnya, sebab ia mendapatkan untung 700 dinar. Lalu pulanglah Abu Nawas dengan membawa uang 1000 dinar. Sialnya, saat ia hendak masuk rumah, Abu Nawas dihadang sekawanan perampok. Salah satu dari mereka mengacungkan pisau belati ke arah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, berikan uangmu atau aku akan membunuhmu," ancam si perampok tersebut. Dengan tubuh gemetaran, Abu Nawas pun memberikan uang 1000 dinarnya kepada perampok.
Sementara itu, istri Abu Nawas yang melihat kejadian itu dari balik jendela langsung keluar dan berteriak, "Hei, apa yang kalian lakukan ini?" Mendengar teriakan tersebut, para perampok itu pun langsung kabur tunggang langgang. "Hei, apa yang terjadi? Engkau baik-baik saja kan? Apa yang diambil oleh perampok tadi?" tanya sang istri kepada Abu Nawas. Tak ingin membuat istrinya marah, Abu Nawas pun mengangkat bahunya dan berkata, "Oh, bukan apa-apa, hanya sebuah koin penyok kok yang aku temukan tadi pagi di jalan," ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun berjalan memasuki rumahnya. Di dalam rumah, Abu Nawas pun duduk melamun meratapi kejadian yang menimpanya. "Mungkin uang tadi bukan rezeki saya," batin Abu Nawas menghibur dirinya. Tak beberapa lama kemudian, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk seseorang. Abu Nawas pun lalu beranjak dari tempat duduknya dan membukakan pintu. Dan ternyata tamu yang datang adalah sahabatnya, pemilik toko barang-barang antik itu. "Hei Abu Nawas, ada kabar gembira untukmu. Koin yang kamu temukan tadi ternyata laku sampai 10.000 dinar. Aku pikir akan lebih bijak bila hasilnya dibagi dua denganmu," kata sahabatnya. "Oh iya Bu Nawas, tadi siang aku sudah memberimu 300 dinar kan? Dan ini sisanya 4.700 dinar. Silakan diterima," ucap sahabatnya sambil memberikan uangnya kepada Abu Nawas. Kalau memang rezekinya, walaupun Abu Nawas dirampok, namun ia pun masih tetap untung. "Alhamdulillah, terima kasih kawan," balas Abu Nawas sambil menerima uang 4.700 dinar tersebut. Kisah Abu Nawas minum racun yang dibawa oleh majikannya. Kecerdikan Abu Nawas tentu sudah tidak diragukan lagi. Selain cerdik, Abu Nawas juga memiliki keterampilan yang luar biasa. Salah satunya yaitu pandai menjahit. Sebelum menjadi orang kepercayaan Baginda Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas pernah bekerja pada seorang tuan di toko jahit khusus pakaian. Abu Nawas merupakan sosok yang memiliki tipikal pekerja keras, ulet dan rajin, sehingga dia sangat mudah dipercaya oleh majikannya. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga dikenal sebagai pekerja teladan di tempat kerjanya. Akan tetapi, majikan di tempat Abu Nawas bekerja merupakan orang yang sangat pelit. Majikannya itu tidak pernah memberi bonus atau perhatian meski Abu Nawas adalah pekerja teladan yang rajin dalam bekerja. Tidak jarang, majikan Abu Nawas sering membawa banyak makanan ke tempat kerjanya. Akan tetapi, hanya untuk dimakan sendiri dan tidak pernah mau berbagi kepada para pekerjanya. Lambat laun, sifat pelit tuannya itu membuat Abu Nawas menjadi jengkel. Suatu ketika, majikan Abu Nawas datang dengan membawa sebuah kendi yang berisi madu. Melihat majikannya datang dengan membawa sebuah kendi, Abu Nawas langsung menghampirinya dan berkata, "Tuan, apa yang ada di kendi itu? Bolehkah aku minta isinya?" tanya Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas membuat majikannya khawatir jika Abu Nawas akan meminum madunya. Si majikan kemudian membohongi Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kendi ini berisi racun dan aku tidak mau nanti kamu mati karena meminumnya," jawab majikannya. Abu Nawas hanya mengangguk, padahal dia mengetahui jika tuannya itu berbohong. Dia juga mengetahui jika isi kendi tersebut adalah madu, karena aromanya sempat tercium oleh Abu Nawas.
Abu Nawas pun mulai memutar otaknya. Tidak lama kemudian, majikan Abu Nawas pun pergi untuk suatu keperluan. Karena merasa aman dari gangguan Abu Nawas, majikan itu pun meninggalkan kendi berisi madu itu begitu saja di atas mejanya. Melihat hal itu, membuat Abu Nawas untuk tidak membuang-buang kesempatan. Dia berusaha menjual sepotong pakaian dan kemudian membeli sebungkus roti yang akan dimakan dengan madu tuannya itu. Setelah membeli roti, Abu Nawas pun langsung melahapnya menggunakan madu milik majikannya. Dia terus memakan dengan lahap dan tidak sadar sampai menghabiskan semua madu di dalam kendi itu. Dalam kondisi kekenyangan, Abu Nawas pun kemudian meletakkan kendi itu pada tempatnya semula. Dan dia pun kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa merasa bersalah. Tidak beberapa lama kemudian, majikannya pun kembali dan juga membawa sebungkus roti. Dia langsung menghampiri mejanya dan niat akan mengambil kendi itu. Namun apa yang terjadi? Alangkah terkejutnya majikannya itu ketika mendapati kendinya sudah dalam keadaan kosong. Majikan itu pun juga mengetahui bahwa sepotong pakaian di tokonya telah hilang tanpa laporan. Ini pasti ulah Abu Nawas, ujarnya dalam hati. Majikan itu pun langsung menghampiri Abu Nawas yang sedang sibuk menjahit pakaian. "Hai Abu Nawas, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa isi kendi ini habis dan sepotong pakaian telah hilang?" tanya majikan kepada Abu Nawas dengan kesal. "Maaf Tuan, tadi sewaktu Tuan pergi ada sekelompok pencuri datang mengambil sepotong pakaian Tuan," kata Abu Nawas. "Lantas apa yang kamu lakukan terhadap pencuri itu Abu Nawas?" tanya majikannya kepada Abu Nawas. "Aku sangat ketakutan Tuan, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa," kata Abu Nawas dengan berpura-pura ketakutan. "Lalu mengapa isi kendiku juga habis Abu Nawas? Apakah pencuri itu juga meminumnya?" tanya majikan kepada Abu Nawas. "Tidak Tuan," jawab Abu Nawas dengan polosnya. "Lantas siapa yang telah meminumnya Abu Nawas?" tanya tuannya lagi. "Sekali lagi mohon maaf Tuan, karena tadi saya merasa ketakutan dan akan dimarahi oleh Tuan. Maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri dengan meminum racun yang ada di dalam kendi itu. Hamba pikir hamba akan mati. Tapi ternyata ajal hamba belum sampai Tuan," jelas Abu Nawas. Mendengar pengakuan jujur dan kecerdikan Abu Nawas, membuat majikan itu yang semula akan marah akhirnya mengurungkan niatnya. Dia sadar jika semua itu karena kesalahannya yang telah pelit dan membohongi para pekerjanya. Kisah kakek tua yang berhasil membuat bungkam si cerdik Abu Nawas. Abu Nawas adalah seorang penyair Islam termasyhur di era kerajaan Islam pada masa kerajaan Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas dikenal lewat cerita-cerita humor, bijak, dan sufi. Ia seorang humoris yang lihai dan cerdik dalam mengemas kritik berbungkus humor. Walau cerdik mengemas kata-kata dan tidak mudah dikalahkan, namun pada cerita ini Abu Nawas tak berkutik dan dibuat bungkam di hadapan seorang kakek tua. Dan berikut kisahnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja Harun ar-Rasyid mengajak beberapa menterinya pergi bertamasya ke sebuah tempat wisata. Tak lupa, Baginda Raja pun mengajak Abu Nawas, sang wali sufi yang merupakan staf khusus kerajaan, untuk menambah suasana liburan menjadi asyik.
Di tengah perjalanan mereka menuju tempat wisata. Dari kejauhan mereka melihat seorang kakek yang sedang menunggangi seekor keledai. Sang raja pun berkata kepada menterinya, "Wahai menteriku, tanyai siapa orang tua itu." Perintah sang raja kepada menterinya yang bernama Ja'far. Kemudian Ja'far mendekati kakek tua tersebut dan mulai bertanya, "Mohon maaf kek, kalau boleh tahu, kakek dari mana?" tanya Ja'far. "Aku dari Basroh anak muda," jawab si kakek. "Memangnya kakek mau kemana?" tanya Ja'far kembali. "Aku mau pergi ke Baghdad anak muda," jawab si kakek. "Ada keperluan apa kek?" tanya Ja'far dengan penasaran. "Aku hendak mencari obat untuk mataku ini," jawab kakek sambil memperlihatkan matanya yang sedang sakit. Di tengah percakapan mereka, muncul ide jahil Baginda Raja. Ia pun kemudian berbisik kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, coba kamu ajak kakek itu bergurau." Abu Nawas pun membalas, "Oh jangan Baginda, kasihan dia, orang tua Baginda. Saya takut kakek itu akan marah," ucap Abu Nawas. "Sudahlah Abu Nawas, itu nanti urusanku. Intinya ajak saja kakek itu bergurau Abu Nawas," desak Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Baiklah, kalau begitu aku akan lakukan Paduka," ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun segera menghampiri kakek tua yang sedang bersama Ja'far. "Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk mengobati mata kakek itu. Apa imbalannya, kek?" tanya Abu Nawas. "Aku akan berikan imbalan yang sesuai untukmu anak muda," jawab si kakek. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik resep ini ya, kek," ujar Abu Nawas. Dengan raut wajah yang serius, si kakek pun tak sabar menunggu perkataan Abu Nawas. "Jadi begini, kek. Kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan 3 sorot lampu biasa. Setelah semuanya terkumpul, maka kakek tumbuk pada sebuah lempang yang tak berlubang. Kemudian kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping. Dan jangan lupa kakek harus menyimpannya di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan lamanya, maka oleskan ramuan itu ke mata kakek yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah kakek akan sembuh, kek," kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, sang kakek itu pun naik pitam. Akhirnya sang kakek pun turun dari keledainya dan menghampiri Abu Nawas. "Hai anak muda, ambil keledai ini sebagai imbalan awalnya," kata sang kakek sambil memalingkan wajahnya dari Abu Nawas. "Jika setelah menggunakan resepmu itu mataku menjadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan seorang budak wanita yang setia melayanimu. Dan jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu sebelum aku, budak wanita itu juga akan setia menemanimu di neraka jahanam sana. Ia akan setia meludahi matamu itu dan memukul wajahmu sambil berteriak dan mengejekmu," ucap sang kakek menyumpahi Abu Nawas. Mendengar pernyataan sang kakek tua itu, Abu Nawas pun tak menyangkanya. Ternyata balasan gurauan sang kakek lebih menyakitkan daripada gurauan Abu Nawas. Seketika Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan Abu Nawas hanya bisa melongo mendengar jawaban sang kakek tua tersebut. Dan oleh karena itu, akhirnya Baginda Raja pun kemudian memberi hadiah kepada sang kakek. "Terima kasih Baginda yang mulia.
kata si kakek dengan hati yang bahagia. Tak lama kemudian, akhirnya sang kakek pun pergi meninggalkan mereka. Namun Baginda Raja pun masih saja tak bisa menahan tawanya. Ia pun terus tertawa sepanjang perjalanan. Sementara Abu Nawas terus menggerutu mengingat kejadian barusan. Niatnya mau mengerjain si kakek, malah aku yang kena sesal, ucap Abu Nawas. Mendengar Abu Nawas berkata demikian, bukannya kasihan, tawa Baginda Raja malah semakin menjadi-jadi. Abu Nawas, baru kali ini aku melihatmu tak bisa berkutik di depan seorang kakek tua, ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Kisah Abu Nawas memasukkan unta ke lubang jarum. Suatu hari, Baginda Raja dilanda masalah yang membuatnya tidak bisa tidur. Tapi masalah yang dihadapinya hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Meskipun Baginda Raja banyak masalah, namun ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar. Baik kepada penasihat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Padahal, sejatinya Baginda Raja ingin rasanya melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun ia bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikuti kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itulah Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasihat istana mendekati Baginda Raja. Maaf Paduka yang mulia. Hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti akan jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan? Tanya penasihat istana. Tidak apa-apa penasihat, aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu, jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasihat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah yang besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasihat istana pun tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapi Baginda Raja. Makin hari sikap Baginda Raja makin tertutup, bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana pun menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah coba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialaminya. Tapi Baginda Raja malah memalingkan wajahnya. Baginda Raja memilih menutup diri, ucap penasihat istana. Oh iya, saya punya saran. Bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya, ujar salah satu menteri. Iya, saya setuju dengan saran tersebut, balas yang lainnya. Maka beberapa menteri istana pun segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas pun sempat terkejut. Karena biasanya yang diutus Baginda Raja adalah para prajurit istana. Wahai para menteri, kenapa kalian yang datang sendiri ke sini? Biasanya kan para prajurit istana yang diutus Baginda Raja, tanya Abu Nawas. Kami ke sini bukan diutus Baginda Raja Abu Nawas, tapi atas kemauan kami sendiri, jawab para menteri.
Kemudian para menteri ini memberitahu kepada Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri, Abu Nawas, kata salah satu menteri. Baiklah, aku akan coba menghiburnya. Mari kita datang ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. Lalu ia pun bercerita tentang kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja. Ia berharap Baginda Raja bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas. Lalu ia pun masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri pun segera menghampiri Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan, ucap para menteri. Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu, aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini, ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide yang cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pun pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang-orang yang ada di pasar pun merasa heran. Salah satu dari mereka pun lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang, Abu Nawas pun membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun itu bisa melakukannya. Kalau kau memang bisa, coba tunjukkan kepada kami, Abu Nawas," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan. Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga ke telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya. Akan tetapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada diri Baginda Raja. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Paduka Raja untuk datang ke istana," ucap salah seorang prajurit. "Benarkah itu prajurit?" tanya Abu Nawas untuk memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab prajurit tersebut. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas dalam hatinya. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang?" tanya Abu Nawas kembali. "Baginda Raja masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung," jawab salah seorang prajurit. "Baiklah, aku akan ke istana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas pun sampai di istana. Lalu ia pun segera menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Oh, benar sekali Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Bagaimana mungkin kau bisa melakukannya Abu Nawas? Aku rasa itu perkara yang mustahil," balas Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil Paduka," ujar Abu Nawas.
Baiklah, sekarang coba kau buktikan Abu Nawas, perintah Baginda Raja. Caranya mudah sekali Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu kita bisa memasukkannya dengan mudah Paduka. Bahkan anak kecil pun bisa. Jawab Abu Nawas menjelaskan. Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Hamba tidak pernah menipu siapapun Paduka, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka Raja. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang hamba maksud adalah jarum kecil. Balas Abu Nawas. Iya, itu memang benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu itu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja lagi. Hamba hanya ingin mengatakan ada hikmah dari pernyataan ini, Paduka. Jawab Abu Nawas. Hikmah? Hikmah dari mana itu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan heran. Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja pun mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan Paduka. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti dan pada akhirnya masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani Paduka. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja pun terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak beberapa lama kemudian Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Dan sejak kejadian itu, kini Baginda Raja pun mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Paduka yang mulia, permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar. Maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih Paduka, ucap Abu Nawas. Oh iya Abu Nawas, terima kasih atas saran-saranmu. Lalu Baginda Raja pun tidak lupa untuk memberikan hadiah sekantong uang emas kepada Abu Nawas. Kehebatan Abu Nawas menangkap matahari hingga mendapatkan hadiah emas batangan dari Baginda Raja. Dikisahkan, saat itu cuaca sangat panas karena teriknya matahari. Para penduduk Baghdad merasa panasnya matahari saat itu melebihi dari teriknya matahari sebelumnya. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah suhu panas yang sedang tinggi tersebut. Wahai Abu Nawas, beberapa hari ini saya banyak pengaduan dari rakyatku Abu Nawas. Mereka mengeluhkan dengan panasnya terik matahari. Katanya panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Hal inilah yang membuat mereka tak kuat berlama-lama bekerja di ladang Abu Nawas, tutur Baginda Raja.
Lalu menurut Paduka sendiri, apa solusinya? Tanya Abu Nawas. Aku ada ide, Abu Nawas. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja? Dan orang yang pantas mengerjakan itu adalah kamu, Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun tertunduk lemas. Apa tidak ada cara lain, Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu di ladang, kata Abu Nawas mengusulkan. Tidak bisa, Abu Nawas. Kalau mereka berlibur berladang, mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya adalah matahari harus ditangkap, Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya terdiam. Mana mungkin matahari bisa ditangkap? Dan itu adalah pekerjaan yang mustahil, ujar Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas, sekarang kamu pulanglah. Dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman. Dan jika kamu dapat melakukannya, kamu akan mendapatkan hadiah emas batangan dariku, Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas pun terus memikirkan cara agar dirinya dapat lepas dari hukuman Baginda Raja. Ia pun terus berpikir hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu. Kalau tidak aku nanti malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air wudhu, bayangan dirinya ada di dalam air tersebut. Dan dari situlah akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan ide yang cemerlang untuk menjalankan perintah Baginda Raja. Dan keesokan harinya, dengan wajah ceria, Abu Nawas pun pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, apakah kamu sudah siap untuk menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap, Paduka yang mulia. Tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan, Abu Nawas? Katakan saja, nanti prajurit akan menyiapkannya, jawab Baginda Raja. Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, Paduka, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas pun mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Wahai menteri, kamu lihatkan matahari itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember yang berisi air tersebut. Sekarang aku akan memasukkan ke dalam kantong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember tersebut. Kemudian menteri itu pun menghadap Baginda Raja untuk melaporkan kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Abu Nawas. Sang raja pun tentu belum percaya sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baiklah menteri, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan membawakan kepadaku, kata Baginda Raja kepada menterinya. Abu Nawas pun lalu menghampiri Baginda Raja Harun ar-Rasyid dengan membawa kantong berisi air tersebut. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku tangkap dan sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Coba kamu lihat keluar, Abu Nawas. Mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya, ucap Baginda Raja. Benar, Paduka yang mulia. Tapi sesungguhnya itu matahari kedua.
timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu Abu Nawas, apa maksudmu? Matahari di dunia ini hanya ada satu, sahut Baginda Raja. Paduka yang mulia, memang benar. Jadi, ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian memastikan isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut dan ternyata isinya hanya air. Abu Nawas, mana mataharinya? Kamu jangan mengada-ada dan mengerjai saya, Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Wahai Paduka yang mulia, membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, Paduka, jawab Abu Nawas untuk beralasan. Maksudmu bagaimana, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, Paduka, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantong yang berisi air tersebut. Nah, saya buka kantongnya, Baginda. Tuh kan, ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkannya kepada Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja pun hanya bisa geleng-geleng kepala dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Dan akhirnya, ia pun memberikan hadiah emas batangan kepada Abu Nawas.